aku kenal sama dia. Aku kenal sama dia. Kamu ngejar-ngejar dia, suka sama dia? Enggak, sama sekali enggak. Itu dia yang ngejar-ngejar aku. Oke, pertanyaan tapi lu gak suka sama dia? Enggak. Pernah suka gak? Oke, dulu aku sempet suka sama dia. Suka gara-gara apa? Iya. Berarti kamu ngejar-ngejar dia dong? Iya berarti. Enggak, dia yang ngejar-ngejar aku, dia yang ngasih perhatian aku setiap malam, selalu ngingetin aku. Dan kamu jadi suka? Dan aku jadi suka karena perhatian dia. Dan setelah aku tahu dia udah punya cewek, sebenarnya udah. Tapi kamu gak pacaran nih? Enggak, belum sempet Tapi pacaran. menurut kamu dia ngejar-ngejar kamu? Iya, untungnya Menurut aku kamu? gak sempet pacaran sama dia. Tapi Bella ngejar, gimana sih yang bener Ja? Enggak, gini Mas, gini. Jadi memang kan kata dia tadi. Kamu nelponin dia bener gak? Benar, saya nelfonin Berarti dia. kamu dong yang ngejar-ngejar dia dong? Gini Mas, tapi kan saya enggak. Itu urusan pekerjaan Mas. Tapi kamu nelponin dia kan? Saya teleponin dia. Kamu kenapa tadi bilang dia ngejar-ngejar kamu? Iya. Tapi emang lu ada urusan kerjaan sama dia? Kenapa? Ada urusan kerjaan emang? Iya emang betul kalau buat kerjaan. Ada emang urusan betul. kerjaan. Iya, tapi kan kalau misalkan emang dia niat dia untuk bicara buat kerjaan, ya nggak usah ganggu-ganggu waktu kerja dong. Oke, versi ngejar-ngejar tuh kayak gimana coba biar jelas nih? Setiap malam dia tuh selalu hubungin saya, selalu ngingetin jangan lupa makan. Selalu ngingetin kalau aku tidur malam, itu dia yang marah-marah. Dia selalu marah-marah kalau aku tidur malam. Itu maksudnya apa coba Kak? Mungkin gini, oke emang gue teleponin lo pas waktu di luar jam kerja. Iya. Tapi emang itu ada masalah gitu? Apa lu aja yang kegeeran? Ya, Mungkin lu yang kegeeran aja kali. Sorry ya, lu yang terus pede kan sama cewek zaman sekarang kayak gitu. Enggak ya, sorry ya. Gue bukannya kepedean ya. Sekarang gue bukan anak kecil, Za. Gue tahu mana Iya, yang iya. buat. Tapi Reja pernah nembak lu nggak ayo? Kenapa? Iya, gue Pernah. gak pernah nembak lu sama sekali. Iya karena sebelum dia nembak Iya. nembak aku Dia tuh udah jaga ninggalin dia karena aku udah tahu kalau dia tuh udah punya cewek dan sebelum itu aku sempet diteror sama tuh cewek itu cewek dia sempet nelpon aku sempet marah-marah sama aku Diteror jangan hubungin gimana? Reza lagi. Kenapa? Di teror gimana? Iya jangan hubungin Reza lagi kata dia marah-marah. Ada Aku nggak cewek? tahu, cewek aku nggak tahu itu siapa karena dia Oh sebelum bukan nyebutin Putri, nama bukan, jangan-jangan Putri. aku nggak tahu itu siapa. Aku nggak tahu. Oh buka, tapi ada cewek nelfonin lo? Iya Terus? betul. Nah setelah itu aku setelah beberapa hari aku diteror itu sempet ada orang yang nimpuk kayak semacam apa Nimpuk? ya? Iya nimpuk ke rumah aku kayak apa ya? Kayak semacam tanah basah gitu kayak dibuntel plastik bukan plastik maaf kain putih. Kain putih. Itu bener-bener dilempar banget. Jadi Dan menurut lu tuh Reza aku apa gimana? Iya, aku tuh curiganya sama dia karena tuh sebelum itu tuh dia tuh aku tuh sebenarnya takut banget sama Kenapa Reza dia. kenapa? Sekarang Kenapa? gini, gua nggak pernah lempar apa yang kata lu tadi. Buktinya apa? Tanah Lo dibuntel. pernah atau nggak pernah tuh Iya apa makanya gitu loh kan maksudnya Zara. sekarang gini, karena memang gua nggak ngerasa, terus gua harus ngapain dong? Masa gua harus foto, harus selfie gitu nggak mungkin dah. Kayak buktinya apa ya benar buktinya Emang apa? buktinya apa? Aku sempet foto kok. Aku sempet foto rumah aku tuh bener-bener Ditimpuk? ditimpuk Jadi kena dan- dindingnya gitu? betul banget Mas Uya. Oke, oh emang Mungkin aja oke. orang iseng. Oke, kita lihat dulu fotonya. Tapi itu kan dia udah membuktikan itu Reza. Itu hanya bukti saja. Iya, kenapa lu tiba-tiba nuduh gue kalau itu gue yang lempar? Padahal gue nggak ngapa-ngapain. Emang gue tahu kalau lu teror? Gue aja nggak tahu, lu aja nggak, gue nggak tahu kalau lu teror, Ya, lu sekarang dilempar maling aku apa penjara penuh. Ya tapi ke kamar nih maaf ya, bukannya nuduh ya Mi ya. Kamar Putri berantakan. Dan Ada menurut suara kamu- teriakan. Ada suara teriakan. Tiba-tiba ada mangkok. Nah itu mangkok, lo ya, nah aku tanya, lo kan akhirnya tadi ngaku nih, lo yang pernah datang lagi ke situ, emang lo makan mie di situ? Enggak, saya cuma ngecek doang, cuma datang, nanya ke kamar sebelahnya. Terus siapa dong Mi yang makan mie? Mi? Masa besok ada film horor Miss Mimi. hantu pemakan mie? Bos, mohon maaf. Yang tadi kan tujuan kita untuk mencari si Neng Putri, ya kan? Ya. Kenapa itu yang ada di situ Neng yang pakai baju merah sama Reza pada berantem? Lu yang ngejar gua, lu yang ngejar gua. Iya. Lah daripada kagak ada yang mau dikejar, udah Za, lu ngejar gua aja Za. dengerin. Cowok ganteng begitu mubazir. Ya Allah, Rabbi. Lah terus tugas kita bagaimana ini, Bos? Iya, nah gini. Oh gitu. Oke. Tim pun ternyata sudah, lu bilang dari tadi kenapa gua nggak bolak-balik Iya. Tim pun sudah menginvestigasi lagi, ya, untuk mencari tahu lagi tentang Putri lah.
Ya, kita menginvestigasi lagi melalui sisi-sisi lain. Kita lihat. Kan, jadi kita sekarang udah di hari kedua ya. Hari kedua penyelidikan si Putri. Kemarin sih kita belum menemukan apa-apa, cuman ada mangkok. Bekas makan mie. Iya. Itu juga kita nggak tahu tuh. Udah ada di situ dari kapan. Sekarang kita coba cek lagi ke kamarnya. Kita bisa dapat apa di hari kedua ini, oke? Kayaknya kamu ngerasa ada agak-agak beda nggak sih? Kemarin sama hari ini? Kemarin ini ada di atas. Iya sih. Enggak. Iya sih. Lu sempat duduk sini kan? Iya, gua sempat balik-balik tapi Tapi kita tinggalin di atas. tinggal di atas. Juga ada sendal ya? Ada sendal sama sepatu di depan. Dan mangkoknya nggak ada. Nah lo, pasti ada orang yang ke kosan ini kan. Sampai-sampai sempet ngasih makanan buat kucing. Hari berikutnya kita coba datang lagi, ya. Ada posisi-posisi yang sebelumnya, ya, berbeda dengan kita datang. Ada yang berubah nih. Posisi bantal, posisi sendal yang berpindah, dan ada makanan kucing yang masih baru. Artinya di kamar itu ada orang yang datang dan nempatin nih. Kalau aku emang Putri suka kucing. Oh. Dia sayang, bukan sayang yang kayak gimana banget, cuma dia care. Suka lah. ngasih makan kucing-kucing Dia suka orang ngasih lewat makan gitu ya, kasih kucing. makan. Nah ini pertanyaannya kan, siapa yang ngasih makan kucing itu? Lalu kita pun menunggu di situ dan akhirnya kita menemukan ini dia. Sekarang kita tunggu ini kan di depan kamarnya Putri. Putri. Beneran tuh Putri tuh. Yuk, samperin yuk. Yuk. Putri ya? Gan. Kita udah ketemu nih sama si Putri. Tapi kayaknya masih ada yang janggal nih Gan. Tapi apa ya? Ternyata kata Putri yang memberikan makanan kucing. Jadi intinya Putri masih datang ke situ. Artinya kita bisa Agak hilang. bilang kecurigaan ke kamu bisa terabaikan sedikit. Putri masih ada. Tapi Dan kenapa dia nggak ngabarin aku gitu? kita panggil saja Putrinya sekarang ada di sini. Putri baru datang, dia baru mau datang. Oh baru. Putri, oke, sebetulnya gini, ternyata tim udah tahu Putri sebenarnya udah ditemukan, cuma kita pengen mancing doang tadi Reza. Karena Putri udah cerita sesuatu sama kalian ya. Oke, Putri, kemana kamu? Apa ada hubungan dengan Reza benar? Banget. Selama ini tuh aku di Jogja. Aha. Aku tuh sempat liburan sama dia. Waktu itu kita lagi jalan bareng. Emang sih kita berantem yang hebat banget masalah cewek. Gara-gara Bella ini? Iya, gara-gara. Oke. Terus abis itu udah diomongin, cuman aku tetap nggak bisa terima. Akhirnya kita berantem. Lalu si Reza ini ninggalin aku sendirian di Jogja, tiket, dompet, handphone aku dibawa sama dia. semua. Gimana sih katanya katanya Reza ninggalin Putri Kak. Iya nih, katanya kamu bilang tadi kamu udah sempat pulang ke Pulangnya Jakarta. bareng. Apa tadi Iya, Nas bilang Nas? Katanya pulangnya bareng ke Jakarta. Terus Putrinya yang pergi begitu iya, ada? dari bandara udah nggak ketemu. Perasaan aku itu, kita tuh udah nyampe Jakarta, kita udah di bandara, terus tiba-tiba kamu itu langsung pergi aja gitu. Kamu tuh ninggalin aku ya? Harusnya lelaki yang baik itu nggak ninggalin cewek Tiket sendirian. semua nggak ada. Nah, Tiket- akhirnya bisa pulang ke Jakarta. Aku punya om di sana.
Gue tuh nggak mungkin salah ya, gue itu bareng ke Jakarta, ke bandara, dan dia baru Buktinya pergi. apa? Nggak mungkin. Kita udah sampai Jakarta ya, terus tiba-tiba kamu pergi, terus aku ngikutin kamu kok sampai kosan. Enggak sih ya, gue bener-bener ditinggalin dia sendirian ke Aku Jogja. percaya sama lo, makanya dari tadi gue curiganya sama dia sekarang gini, nih. kenapa kamu tiba-tiba bohong kayak gini? Kayaknya kamu yang bohong deh. Enggak. Oke, terus masalah cewek, terus masalah keluar negeri. Yang Oke. dia curhat itu. Tanya dia, emang gue pernah ngajak kamu keluar Iya. negeri? Kapan? Apa emang apa? Kamu pernah ngajak aku waktu itu ngurusin bisnis kamu. Apa Putri mau dibisnisin keluar? Emang gitu kamu kan? apa sih kerjaannya? Emang apa sih dia? Saya punya kayak agensi buat pekerja tenaga Indonesia kayak gitu, Mas. Oke, ngirim orang kerja di luar negeri. Di luar negeri gitu. Tapi saya nggak pernah ngajak dia buat kerja dan nggak pernah ngajak dia ke luar negeri. Tapi kamu nggak mau? Di diary-nya waktu itu Putri bilang nggak mau kan? Yang Oh, aku jadi bacain prop tadi nih kan. pas nih, itu udah diary-nya. Nah gimana nih kalau udah ada informasi yang berbeda dari dua orang nih, kita mesti ngapain nih? Bingung saya juga bos. Bingungnya gini, kalau kata Putri yang ditinggalin, kalau kata Reza, lah gua kan bareng sama lu ke sampai Jakarta. Sampai lu Jakarta, yang Putri hilang. ninggalin. Ah, sekarang gini, boarding pass ada nggak? Ayo. Waduh nih jadi kayak kasus lain ya. Iya bos, lah kan namanya dia naik pesawat berdua, tentunya kan ada boarding pass ya kan? Kalau misalnya boarding Ya. passnya ada Putri, berarti Putri yang bohong. Kalau misalnya boarding passnya kagak ada, Reza berarti yang bohong Reza. Putri, apa yang bisa membuat kamu membuktikan bahwa memang benar kata Umi tadi, Reza yang maksa kamu untuk Ayo keluar apa negeri? buktinya coba? Dia nyuruh aku untuk ngurusin visa. Nyuruh doang. Iya. Kapan aku nyuruhnya? Loh, kamu jangan kayak gitu dong. Sekarang- Kamu sekarang ngomong di depan semua orang seakan-akan aku yang bohong. Ya kali, Ya Zak. memang kamu bohong, aku nggak pernah ngajak kamu keluar negeri. Dan aku nggak pernah menyuruh kamu buat visa untuk apa? Untuk keluar negeri Gue gini. nggak tahu deh. Jadi intinya adalah, lo ini ada kejanggalan lagi nih. Lo di Jogja, Iya. terus pulang ke situ. Iya. Terus lo selama ini tinggal di mana Putri? Di rumah Om. Di rumah Om. Kenapa lo nggak pulang ke kos? Terus lo sempat ngasih makan kucing. Ketemu lo lagi ngasih makan kucing kan? Iya. Nah itu baru pertama kali datang lagi apa udah lama? Baru pertama kali Pertama lagi? kali. Dari Jogja tuh? Iya. Gitu. Tapi waktu tim kita datang kenapa lo sempet kayak takut tuh kenapa? Ya kaget aja ada apa ya gitu. Kaget ya? Ah. Oke kedua, lo nggak pernah balik lagi ke kos untuk makan mie di situ? Enggak. Enggak? Oke. Tim pun menginvestigasi lagi. Ada satu hal yang mencurigakan memang. Ini kita adil ya, fair ya Mi ya. Kita harus melihat dari segi Reza, dari segi Putri ya Mi ya. Iya. Ada satu hal lagi. Kita lihat berikut ini. Ayo kita simak lagi kan. Terima kasih ya Put. Ya, mari ya. Nah, kayaknya Putri ini, nah, kita udah ketemu tadi sama Putri, gue sudah sempat ngobrol-ngobrol. Tapi gue emang curiga deh. Kayaknya Putri ini bohong sama kita. Dia juga kayaknya, dia bilang sih tadi katanya baru sampai Jakarta. Dia baru sampai Jakarta tapi jelas-jelas dari kemarin kita udah ke kosannya. Ada perubahan-perubahan di ruangan kosannya itu. Nah, kayaknya kita akan tanya-tanya sama orang-orang sekitar sini. Bener nggak sih Putri itu udah lama nggak kelihatan di sini? Oke, nah, kalau ada orang nanti kita tanya. Nah, Mas Faisal kenal sama Putri kan? Yang kos di sini. Nah, Putri itu masih kos ini nggak sih sebenarnya? Masih sih sebenarnya. Masih. Masih. Cuman ya itu kelihatannya kalau malam aja. Kemarin malam ada sih kalau nggak salah saya lihat. Kemarin malam. Iya, kemarin malam. Katanya dia udah lama nggak kelihatan di kosan. Mungkin kalau siang atau sore sih nggak kelihatan. Cuman kayaknya kalau malam saya sih sering lihat dia. Hampir Malam setiap malam. hampir setiap malam. Kata kamu sudah lama bolak-balik ke sini dan kamu balik-balik di waktu-waktu yang malam. Nah, Jadi selama ini kamu ada di situ kan? Ya selama ini sih sebenarnya ya emang nih salah aku nih, semua egois aku. Oke. Ya aku sekarang jujur aja sih, aku udah terlalu sakit hati banget ya sama kamu Za. Sama Reza. Atas? Dia sering banget pokoknya jalan sama cewek. Kan Banyak yang balik-balik ngomong, lagi ke dia, Kak. banyak yang ngomong Mas Uya, Iya. teman rekan bisnisnya dia. Termasuk Bella-Bella ini kamu yang nelfon dia nggak waktu itu benar? Iya, Kamu marah-marah ke Bella tuh benar kamu? iya, Sempet? iya sempat. Oke. Jadi aku merasa
nggak dihargain aja sebagai ceweknya dia gitu kan. Tapi kamu benar berantem di Jogja tuh benar? Itu benar. Terus kamu sempat pulang ke Jakarta sama Reza benar? Sebenarnya iya.